Dan semua peserta sidang dengan mengatakan bahwa pada dasarnya Yesus bahkan memiliki istri yang lebih banyak daripada Krishna yang berlila di Vrindavan sekitar 5.100 tahun yang lalu kan. Jadi di sini jika kita berpikir bahwa istri itu adalah istri badaniah di mana kita bergaul sebagai suami istri, itu jelas salah sekali. Karena dalam kasus seperti ini, seorang suster yang akan diangkat menjadi pelayan bagi gereja di Kristen tersebut juga bersumpah akan bersedia menjadi istri. Istri di sana bukan dalam artian istri yang melayani kebutuhan biologis, kebutuhan seksual, tetapi istri yang akan mengikuti perintah-perintah sang suami. Suami itu kan pemimpin. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam, Om Sri Ganesaya Namaha, Saraswati Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Hari Om. Baik, para sahabat Wirahari, berjumpa kembali di sini. Hari ini kita jeda dulu membahas tentang penjelasan Bhagavad Gita, karena ada beberapa poin topik yang kiranya bagus untuk kita diskusikan kembali, bagus untuk kita sharing. Karena saya lihat di beranda Facebook itu, di grup WhatsApp dan grup sosial media khususnya Facebook itu ada beberapa orang yang ternyata misunderstanding, salah paham tentang lila keawataraan Sri Krishna. Ya. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan ini sudah pernah saya buat di channel sebelumnya, di channel Wirahari, yakni memaknai lila-lila awatara. Karena bagaimanapun memang ketika Tuhan yang tidak berwujud mewujudkan dirinya ke tengah-tengah manusia, menjelmakan dirinya seperti ciptaannya, seperti kita sendiri, banyak orang akan tertipu. Sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita juga, kan? Awajananti mamuda manusim tanum asritam parambawam ajanantu mamabuta mahiswaram. Ketika aku menjelma mewujudkan diriku menjadi seperti manusia, orang-orang bodoh mengira aku seperti manusia biasa. Mereka tidak mengetahui keagunganku, sifat kemahakuasaanku sebagai penguasa seluruh jagat raya ini. Kan demikian. Ini awatara itu sebenarnya ya seperti polisi undercover, seperti polisi yang sedang menyamar menjadi intel, bergabung di tengah-tengah masyarakat biasa itu berkelakuan seperti biasa. Mungkin ketika mereka akan menangkap seorang penjudi, polisi juga tampak akan bermain-main di antara mereka menjadi seorang penjudi juga. Tetapi beberapa orang tidak akan menyadari bahwa itu adalah aparat atau polisi yang sedang memerankan menyamar untuk menangkap penjahat tersebut kan. Awatara juga demikian, dengan fungsi, dengan visi dan misi kehadirannya, yakni satu, melindungi dharma, melindungi para penyembah Tuhan, para bhakta Tuhan, dan juga menghancurkan sifat-sifat kebatilan, kejahatan yang ada di semesta ini. Ketika mereka turun ke dunia, mereka berperilaku seperti manusia biasa, makan, minum, tidur. Ya kadang perannya juga berketurunan seperti Sri Ramachandra kan, itu dia memiliki istri dan juga berketurunan. Itu hanyalah lila, permainan ilahi saja. Sebab bagaimana mungkin kita bisa akan mengerti pesan dan ajaran Tuhan jika ia tidak mewujudkan dirinya sebagai manusia, jika ia tidak berbicara seperti manusia. Oleh karena itulah Tuhan menjelmakan dirinya agar segala tindakannya mudah dijadikan teladan atau dijadikan contoh, dan kata-katanya bisa didengar dan bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Jika Tuhan hanya datang atau dengan sabdanya saja, dengan suara ilahinya, mungkin hanya beberapa orang saja yang telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi saja yang bisa mendengarkan kata-kata Tuhan ini sebagai wahyu. Tetapi ketika beliau sudah berawatara, maka semua manusia itu yang memang memiliki tabungan karma baik itu pasti akan dekat dan bisa memahami keilahian beliau. Bagi mereka yang belum memahaminya, ya memang akan terjadi misunderstanding. Mereka salah paham memaknai, sebagaimana yang terjadi belakangan ini dan ramai diperdebatkan tentang lila Sri Krishna, yakni kenapa Krishna dikatakan sebagai Tuhan yang amoral, sebagai ia yang tidak memiliki
tata susila. Karena satu, kita lihat bersama, kita juga pernah baca dalam cerita-cerita tentang Sri Krishna, bagaimana Sri Krishna pada waktu itu yang masih kecil itu dia mencuri pakaian para gopi, bukan mengintipnya, tapi mengambil pakaian para gopi. Terus dia waktu kecil juga nakalnya bukan main, dia mencuri mentega, menari dengan para gopi di bulan purnama itu, tarian rasalila yang membuat beberapa orang misunderstanding. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba untuk menggali, untuk menampilkan, menyuguhkan kembali kepada para sahabat yang belum menonton ulasan saya sebelumnya di channel Wirahari. Jadi saya akan tampilkan kembali di sini bagaimana sesungguhnya makna yang terkandung, simbol-simbol yang ditampilkan oleh tindakan dari Sri Krishna, perwujudan dari Awatara ini yang dijadikan contoh, dijadikan petuah hidup bagi kehidupan manusia. Jadi setiap tindakan atau hal yang dilakukan oleh Sri Krishna ataupun awatara-awatara yang lainnya itu bukan tanpa makna, bukan sekedar melakukan hal sebagaimana kita manusia biasa, tetapi selalu ada pesan yang tersembunyi yang patut digali dan dijadikan inspirasi bagi kehidupan kita. Nah, apa saja itu? Kita akan mulai nanti dari beberapa penjelasan, pemaknaan, penggalian yang lebih mendalam sehingga kita tidak salah paham terhadap tindakan-tindakan atau lila kegiatan Tuhan ketika Ia mewujud menjadi manusia di bumi ini, sehingga kita bisa terbebas dari kesalahan, dosa, karena bahkan kita mencaci maki kegiatan tersebut, kita melihat buruk dan memburukkan nama suci Tuhan yang sebenarnya kita puja dalam nama dan wujud lain ya. Tapi bukan di video ini, nanti next video ya. Sekarang kita bahas dulu case atau kasus yang hampir sama yang pernah terjadi di tahun 2010, dikutip dari website narayanasmarti.com, di mana disebutkan bahwa ada sebuah kasus unik yang menggembarkan kalangan Hindu dan Kristen pada waktu itu, khususnya di negara Polandia. Sebagaimana kita mungkin tahu bersama bahwasanya gerakan Mahayana Sankirtan Mahayana ini gerakan ISKCON atau International Society for Krishna Consciousness yang telah mendunia ini juga termasuk ada di Polandia. Itu mereka penyebarannya begitu masif, penyebarannya begitu banyak, diminati oleh orang-orang dari seluruh dunia, orang-orang yang notabene agama mereka adalah agama-agama Abrahamik yang sebenarnya tidak mengimani adanya dewa-dewa, tetapi gerakan yang sangat manis, gerakan yang sangat menarik dengan hanya menyanyikan kemuliaan nama-nama suci Tuhan, bahkan dengan tarian lokalnya mereka bergabung mengekspresikan kebahagiaan mereka, sampai mereka berada dalam keadaan ekstasi kebahagiaan yang sangat amat ketika menyanyikan nama-nama suci Tuhan. Itu menyebabkan penyebaran ini semakin banyak sekali, dan di negara Polandia khususnya kaum Kristen Ortodok itu merasa terdesak, gereja itu merasa terdesak, sehingga sangat banyak pengikut gereja pada akhirnya memutuskan untuk menjadi penganut Hindu di bawah naungan ISKCON. Tingkat konversi yang begitu tinggi inilah yang menyulut beberapa kalangan gereja mengajukan tuntutan hukum kepada ISKCON agar segera dibukukan oleh pemerintah. Nah, cerita ini sering dipakai acuan bagi mereka yang memang tidak suka dengan sampradaya kesadaran Krishna atau Hari Krishna ini, di mana dikatakan bahwa di beberapa negara seperti di Polandia gerakan ini ditolak dan dibekukan oleh pemerintah. Tetapi faktanya pada waktu itu di tahun 2010, penghujung 2010 itu memang ada kontroversi, ada penolakan dari pihak gereja yang merasa terdesak dengan penyebaran gerakan kesadaran Krishna ini, karena mungkin kita tahu bahwa Kristen menjadi salah satu agama Abrahamik yang memang merupakan agama misi. Mereka menyebarkan ajaran agamanya dengan seperti zaman dulu waktu di penjajahan kan demikian, goal, glory, dan gospel. Itu tiga hal yang dijadikan acuan mereka menyebarkan ajaran kekristenan ke seluruh dunia. Jadi ketika ada sesuatu yang baru yang juga seperti dalam tanda kutip menjadi saingan dari penyebaran tersebut, dan nyata-nyata gerakan ini begitu meringsek, begitu cepat penyebarannya, sehingga membuat
beberapa orang Kristen di kalangan gereja tersebut merasa perlu untuk memperkarakan mengajukan tuntutan hukum kepada ISKCON agar pemerintah segera melakukan pembekuan. Nah, seorang suster dari sebuah gereja Katolik menandatangani gugatan terhadap ISKCON yang dengan percaya diri menuduhkan bahwa ISKCON mengarahkan masyarakat untuk memuja figur seseorang yang tidak bermoral yang menikahi 16.108 wanita yang disebut sebagai para gopi ya. Sebagaimana yang sudah saya singgung di awal bahwasanya lila kegiatan dari Tuhan Sri Krishna ini kan memang karena ia berperilaku seperti manusia, tetapi dengan kemahakuasaannya ia tidak benar-benar seperti manusia, karena ia menunjukkan kalau manusia kan tidak bisa mengekspresikan diri, jangankan memiliki ribuan, memiliki 4 istri saja itu sudah kadang tidak ada keadilan. Tapi di sini Sri Krishna dengan kemahakuasaannya dia memperistri 16.108 istri, dia punya sekian banyak istri. Tapi jangan misunderstanding dulu, jangan salah paham dulu mengira itu adalah poligami dengan daya pikir kita yang manusiawi, dengan berpikir bahwa itu adalah masalah selangkangan saja. Tetapi ini lebih dari apa yang bisa kita duga. Nanti di next video kita akan coba bahas, kita coba akan gali secara menyeluruh apa sih simbol yang ditampilkan oleh Sri Krishna dengan memperistri 16.108 ini. Oke, kita kembali. Jadi di sini tuntutan yang di mana seorang suster itu bersaksi bahwasanya orang-orang yang mengikuti kesadaran Krishna ini sebenarnya telah diperalat karena digiring untuk memuja seorang tokoh yang amoral karena memiliki istri yang cukup banyak. Wanita-wanita yang disebut sebagai gopi dalam kalangan tertentu tersebut dalam ISKCON ya. Tentu saja tuduhan ini menarik begitu banyak kalangan masyarakat, sebuah kasus unik yang jarang terjadi. Nah, pada sidang pertama di sebuah pengadilan di Warsaw, Polandia, suster yang mengajukan gugatan tersebut dengan begitu cekatannya membacakan tuduhan-tuduhan tersebut. Para pendukungnya pun mengikuti proses sidang dengan menggebu-gebu dengan keyakinan penuh akan memenangkan kasus. Demikian. Setelah tuduhan selesai dibacakan, tibalah saatnya pihak ISKCON menyampaikan pembelaannya. Dengan tenang, salah seorang anggota dari ISKCON ini berkata kepada Hakim Ketua, "Bapak Hakim yang mulia, bolehkah saya meminta izin kepada suster yang mengajukan gugatan ini untuk membacakan kembali sumpah yang dia ucapkan saat menjadi seorang suster?" Itu pengacara yang mewakili ISKCON itu meminta agar suster itu membacakan kembali sumpah yang biasanya dilakukan oleh setiap orang yang akan menjadi suster di gereja ya. Setelah pertanyaan tersebut, hakim pun melemparkan permintaan tersebut kepada sang suster dan memintanya membacakan sumpah saat ia diangkat menjadi suster. Tetapi apa yang terjadi? Dengan berbagai alasan, suster tersebut menolak membacakan kembali sumpah yang pernah dia ucapkan saat diangkat menjadi suster. Karena itulah akhirnya anggota ISKCON yang sebelumnya juga merupakan seorang Kristen kembali meminta izin kepada hakim untuk membacakan sendiri apa isi sumpah seorang suster. Dengan pelan, tenang, dan tegas, dia mengatakan satu kalimat kunci dalam sumpah itu yang berbunyi bahwa seseorang yang diangkat menjadi suster harus mengatakan bahwa dia bersedia menikah dan menjadi istri bagi Yesus. Dengan sigap, anggota ISKCON tersebut kembali bertanya kepada hakim dan semua peserta sidang dengan mengatakan bahwa pada dasarnya Yesus bahkan memiliki istri yang lebih banyak daripada Krishna yang berlila di Vrindavan sekitar 5.100 tahun yang lalu kan. Jadi di sini jika kita berpikir bahwa istri itu adalah istri badaniah di mana kita bergaul sebagai suami istri, itu jelas salah sekali. Karena dalam kasus seperti ini, seorang suster yang akan diangkat menjadi pelayan bagi gereja di Kristen tersebut juga bersumpah akan bersedia menjadi istri. Istri di sana bukan dalam artian istri yang melayani kebutuhan biologis, kebutuhan seksual, tetapi istri yang akan mengikuti perintah-perintah sang suami. Suami itu kan pemimpin. Suami itu artinya pemimpin, dan di mana di gereja tersebut tentu saja Yesus menjadi pemimpin dan kita menjadi istri atau pelayannya, sebagaimana di dalam kasana Hindu juga ada, terutama di hari Krishna itu kita ditempatkan menjadi seorang abdi, pelayan, das, gitu kan. Kita melayani Tuhan, dan
seorang pelayan itu biasanya identik dengan seorang istri. Jadi di sini sekali lagi perlu digarisbawahi, makna istri tersebut bukan istri dalam artian mereka yang melayani kebutuhan biologis sebagaimana pikiran kita, pikiran otak manusia ini yang selalu berpikir tentang hal tersebut. Tetapi istri yang berhubungan dengan ketuhanan ini adalah seorang abdi, seorang pelayan antara kaulo dan gusti, antara majikan dan tuannya rohani. Jadi tidak. Oke, kita kembali ke cerita tersebut. Semua pendukung suster tersebut akhirnya senyap, tidak bergeming sedikit pun, dan peserta sidang dari pihak ISKCON tersenyum bangga melihat bagaimana rekannya mengajukan pembelaan yang sangat singkat, padat, dan tepat. Akhirnya hakim pun menutup kasus tersebut dengan kemenangan di pihak ISKCON. Jadi ketika dari pihak penggugat tersebut menyadari akhirnya kebenaran bahwasanya pemaknaan istri tersebut juga identik ada di pihaknya dalam persekutuan gereja tersebut, akhirnya mereka sadar bahwa Krishna tidak melakukan hal-hal yang seronok sebagaimana yang mungkin kita tafsirkan selama ini. Jadi akhirnya hakim menolak gugatan tersebut dan secara resmi mengatakan bahwa pihak ISKCON tidak bersalah. Jadi dalam hal tersebut dimenangkan dan pemerintah tidak membekukan kegiatan tersebut, sebagaimana juga kita lihat fakta dan realitanya bahwa gerakan kesadaran Krishna ini tetap menyebar, tetap bisa berjalan dengan baik di hampir semua negara di dunia. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat amat perlu kita apresiasi dari seorang founder Srila Prabhupada yang secara tidak langsung dia telah membangkitkan kejayaan bagi Hindu di dunia, dalam artian Hindu yang universal, karena banyak sekali penganut agama Abrahamik itu yang akhirnya menjadi pemeluk Hindu. So, jadi untuk lila atau kegiatan beliau yang lain, next video selanjutnya akan kita coba gali, jadi tetap stay tune di channel ini agar tidak terjadi salah paham, tidak gagal paham menilai, sehingga kita nanti terseret dari lautan dosa zaman kali ketika kita dengan kebodohan, pongah, dan berani memaki-maki Tuhan, menghina-hinakan kegiatan beliau, sesuatu yang sebenarnya tidak demikian sebagaimana yang mungkin telah kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika video-video ini memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri dengan para mesanti. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Dari segala arah. Om Santi 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 Om. Hare Krishna, Hare